Halo ibu-ibu, selamat sore, selamat ketemu ya, walaupun hanya melalui HP. Puji Tuhan kita masih ada sampai hari ini ya. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Dan saudara, ibu-ibu, apa yang terjadi hari-hari ini adalah rencana Tuhan. Kita bersyukur firman Allah sedang digenapi ya. Haleluya. Pertama kita bersyukur hal itu firman Allah digenapi. Kita bersyukur karena firman Allah digenapi itu membuat kita ya untuk lebih lagi mencari Tuhan. Itu maksud Tuhan. Ya, supaya anak-anak Tuhan lebih setia di dalam Tuhan, lebih takut akan Tuhan, lebih hidup mencari Tuhan. Karena Amos katakan, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Di mana kita mencari Tuhan? Tentu kita akan lihat bahwa Tuhan itu adalah firman Allah. Pada mula pertama adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah saudara, kita cari Tuhan di dalam firman Allah. Artinya kita membaca firman Allah. Membaca Alkitab, membaca buku. Jangan HP ibu-ibu ya. Baca Alkitab karena lebih kita meresap dengan membuka Alkitab. Kitab suci ya. Baca karena kitab suci ini mengajar kita sebagaimana dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah di sini kita lihat bahwa firman Allah mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, ya, mendidik kita dalam kebenaran supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah maksud Allah bekerja hari-hari ini lewat apa yang terjadi, bahwa kita mempergunakan hidup ini bukan untuk hal-hal duniawi, tetapi mencari Tuhan karena kita tidak bisa kemana-mana di rumah. Kita belajar mencari Tuhan dan jangan hanya pada masa-masa ini saja, tetapi kita tingkatkan seterusnya. Supaya kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, mempergunakan waktu di mana kita ada di rumah sekarang untuk terus mencari Tuhan. Karena firman Allah katakan di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat berapa itu, kalau umatku berdoa mencari wajahku, maka aku akan memulihkan, mendengar doa-doa mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur apapun yang terjadi, semua Allah punya maksud yang baik di dalam hidup kita. Sebab itu mari kita terus mencari Tuhan, memeriksa hidup kita, supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan, itu ada di dalam firman Allah, ada di dalam Allah. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar ibu-ibu? Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Menyikapi kondisi saat ini di mana kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 atau yang populer disebut sebagai corona, di mana beritanya sangat banyak sekali ibu-ibu ya. Ibu-ibu semua sudah tahu tentang corona. Ibu-ibu sudah tahu tentang dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, karena beritanya banyak sekali berseliweran gitu ya. Kadang-kadang berita yang terus-menerus bertubi-tubi kita baca, itu akan membuat hati jadi ciut, membuat pikiran jadi kalut gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau saya boleh saran ibu-ibu, sebaiknya sudahlah, nggak usah lagi kita sebarkan berita tentang corona ini. Daripada kita menyebarkan berita tentang corona, alangkah baiknya kita menyebarkan tentang kebaikan Tuhan ya. Kita bersaksi di grup-grup yang kita ikuti tentang kebaikan Tuhan,
tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, sebab memang Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang pegang kendali hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, sebab di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ikuti anjuran pemerintah ibu-ibu supaya kita melakukan aktivitas dari rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan supaya kita terhindar dari virus penyakit yang saat ini melanda negeri kita ya. Nah, ada banyak waktu yang bisa kita pakai untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Mungkin waktu-waktu yang lalu hal itu akan sulit dilakukan karena setiap anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing. Nah, saat ini ketika kita mau tidak mau harus ada di rumah, kita bisa melakukannya bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Nah, akhir kata ibu-ibu, tetap semangat, tetap bersukacita. Dalam setiap keadaan tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang pegang kendali. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat sore ibu-ibu Pelwap GPD ITBS Bogor yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama makan rohani, yaitu firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, khususnya dalam menghadapi tantangan zaman. Kita perlu selalu penuh dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mau dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang mengasihi hidup kami, yang memelihara hidup kami sampai hari ini, kami bersyukur kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang menjaga hidup kami. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga kami sama-sama mendapatkan berkat. Dan Engkau sendiri yang akan Tuhan menerangkan mata hati kami untuk kami mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, khususnya dalam tantangan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya merekam dalam keadaan di pagi hari sambil saya berjemur. Tadi saya sudah berjemur, jadi sudah cukup berkeringat. Saatnya saya mau menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Ini yang sudah menjadi berkat buat saya mau bagikan kepada ibu-ibu, bahkan semua yang akan menonton video ini. Sama-sama kita buka, saudara-saudara, di dalam Mazmur 91. Ayat favorit kita, menjadi pegangan kita saat-saat ini. Banyak sekali ayat-ayat ini menjadi
ayat pokok dalam setiap khotbah-khotbah yang disampaikan. Kita baca lagi Ibu ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Ibu-ibu sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Perhatikan ayat ini. Judulnya Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini, saudara-saudara. Kemanapun kita melangkah, tantangan selalu ada. Bahkan di akhir zaman ini tantangan semakin berat. Kemana kita bisa berlari seperti tadi lagu yang kita nyanyikan? Berlindunglah dalam sabda Allah. Ibu-ibu, hanya firman Tuhan yang memagari kita. Kita mau berjalan dalam tuntunan firman-Nya. Kita lihat ini dalam ayat-ayat ini. Ketika kita mau berlindung dalam Tuhan, maka ada perlindungan yang luar biasa. Seperti dilindungi dalam kepak sayap tadi dikatakannya. Kepak. Ia akan mendudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Saudara-saudara, ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin dalam gereja-gereja, kami perlu hikmat Tuhan untuk menghadapi tantangan zaman ini. Saya kasih judul, ibu-ibu, seperti waktu khotbah saya tanggal 6 Maret di ibadah Pelwap, ya, tanggal 6 Maret kemarin, sebelum kami pelayanan ke Palembang itu, waktu virus COVID-19 itu belum terlalu heboh di Bogor ini, di Indonesia ini, saya beritakan firman Tuhan tentang wanita yang bijaksana. Saya ambil, masih ingat ibu-ibu? Yaitu di dalam Matius 25 perumpamaan tentang 5 darah bodoh dan 5 darah bijaksana. Ibu-ibu sudah dengar. Oleh sebab itu kenapa kalau setiap firman Tuhan didengarkan, diperdengarkan, disampaikan, kita harus tangkap. Supaya saat kita hadapi masalah, kita tidak lupa firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Setiap firman yang sudah kita dengar, kita serap, kita ingat, kita simpan dalam hati, itu yang jadi kekuatan kita. Kita lihat 5 darah bijaksana ini. Mereka punya pelita. Mereka punya persediaan minyak. Mereka bijaksana. Mereka punya pelita. Mereka punya cadangan minyak dalam buli-buli mereka. Mereka tidak kekurangan. Mereka penuh dengan firman dan Roh Kudus. Dalam tuntunan Roh Kudus, mereka sampai akhir ketika mempelai itu datang, mereka keadaannya siap. Walaupun mereka sempat tertidur, mereka kelelahan. Di dalam zaman kesukaran ini, banyak hal yang membuat kita lemah. Tetapi mereka tetap kuat dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Kita mau jadi wanita-wanita yang bijaksana di akhir zaman ini, ibu-ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa orang yang senantiasa dalam tuntunan firman dan Roh Kudus akan mendapatkan kebijaksanaan. Bahkan tuntunan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ibu, firman Tuhan itu pelita. Jadi
Setiap langkah kita biarlah itu firman Tuhan yang menuntun kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita pikir kita mampu. Bahkan dalam firman Tuhan banyak janji-janji Tuhan. Setiap tantangan Tuhan punya jawabannya dalam Alkitab. Kalau kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, Roh Kudus akan berikan petunjuk apa yang harus kita lakukan, khususnya malam menghadapi masalah-masalah ini. Tidak mudah bagi pimpinan-pimpinan gereja untuk menuntun domba-domba yang dipercayakan dalam kehidupan mereka, domba-domba Tuhan. Kami perlu hikmat dan tetap memiliki iman yang teguh. Jangan goyah. Saudara-saudara, dalam menghadapi tantangan saat ini, kebanyakan orang, nggak apa-apa ya, informasi tentang COVID-19 itu kita perlu cara menanggulanginya. Kalau musuh kita apa, kita harus tahu strateginya apa. Ya, ibu-ibu ini kasih Tuhan, dan kita perlu bijak saat kita menghadapi masalah ini. Kita dapat hikmat dari Tuhan untuk bagaimana caranya. Dan biarlah hamba-hamba Tuhan juga diberikan hikmat untuk dapat menerangkan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, bahkan yang sudah disampaikan diingat selalu. Kita lihat di sini, wanita bijaksana, dia menjaga urapan itu. Dia hidup dalam urapan. Banyak orang yang diperlukan Roh Kudus, tapi tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus yang memberikan kemenangan. Ibu-ibu masih ingat di dalam Injil waktu saya berikan juga bahwa anggur yang baru harus diisi di dalam kantong kulit yang baru. Ketika anggur yang baru dimasukkan ke dalam kantong yang baru, maka anggur itu tersimpan dengan baik. Tetapi ketika anggur itu dituangkan ke dalam kantong yang lama, kantong itu tidak kuat, dia akan rusak, dia akan robek, dan anggur itu tumpah percuma begitu saja. Jadi kita harus dalam tuntunan firman menjadi manusia yang terus-menerus diperbaharui. Saat Tuhan mau perbaharui kita, jangan andalkan kekuatan kita. Tuhan, berbicaralah Tuhan, apa yang kau kehendaki. Kita mau diperbaharui. Kita tidak keras dengan pendapat kita sendiri, tapi kita mau dalam hidup tuntunan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu berkarya dengan luar biasa. Ada urapan baru yang terjaga, seperti gadis bijaksana ini, dia pelihara minyak itu, dia ada cadangan, dia tidak kekurangan. Ketika dalam masa sukar, itu yang menjadi tuntunan hidup mereka. Ibu-ibu ini kasih Tuhan, saya pun belajar untuk hidup dalam tuntunan. Seringkali ada ketakutan, ada emosi, ada perasaan yang mendahului. Tapi biarlah kita mau hidup terus dalam tuntunan Roh Kudus dan firman-Nya. Jaga minyak itu. Dalam Wahyu katakan, secupak gandum sedinar, tapi jangan rusakkan minyak. Jangan rusak. Kita coba lihat ya, supaya kita tidak salah ya. Ini salah satu bahwa urapan Tuhan dan sukacita itu tidak boleh hilang dalam hidup kita. Di dalam Wahyu 6 ayat 6 ya, gitu ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak, lambang dari urapannya. Anggur sukacita itu harus tetap dijaga. Banyak kesukaran-kesukaran di akhir zaman ini, tapi kita mau hidup dalam tuntunannya, diperbaharui dari hari ke hari. Saya rindu kita semua baca Yesaya 43 ayat 19 ya. Di dalam Yesaya 43 ayat 19,
hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 18 sebelumnya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saudara, firman Tuhan tetap kita harus pegang. Tapi dalam jalannya waktu, setiap zaman memiliki kejadian yang berbeda-beda. Dan firman Tuhan selalu ada pegangan dalam setiap zaman, selalu update. Firman Tuhan selalu menuntun di setiap zaman. Kita lihat saudara-saudara, kalau saudara-saudara lihat dalam peta zaman, seperti yang sudah saya kemukakan waktu ibadah hari Jumat, kita bisa lihat itu. Sekarang kita ada di mana? Kita di akhir zaman. Kita ada dalam meterai yang keempat, kuda kuning hijau. Kuning hijau itu seperti jadi kelabu ya. Itu berbicara tentang pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Itulah yang kita hadapi sekarang, ibu-ibu. Kita tidak perlu takut, ini memang kegenapan firman Tuhan. Kita harus berlindung di dalam sabda Tuhan, ikuti petunjuk-petunjuknya. Apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi meterai keempat ini? Tuhan sedang menghukum bumi, tapi Tuhan juga melindungi umat-umatnya. Zaman akan semakin sukar. Saudara, kita lihat dunia ini semakin bergejolak karena dunia ini akan lenyap. Kita akan menempati dunia yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru, saudara-saudara. Dunia ini akan hancur. Oleh sebab itu banyak yang harus kita lalui, tapi penyertaan Tuhan luar biasa. Kita lihat di peta zaman ini. Saya dapat dari pelajaran waktu di sekolah Alkitab, saya belajar, saudara-saudara. Ini adalah rangkuman dari kitab Wahyu dan kitab-kitab yang sebelumnya. Satu rangkuman bagaimana kejadian di akhir zaman. Pelajaran eskatologi mempelajari kejadian di akhir zaman ini. Kita lihat saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat tadi ya dalam peta tadi, materai 1, materai 2 sampai 7. Nanti ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai lagi kepada cawan murka Allah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Triple seven akan terjadi di akhir zaman ini. Materai 1, 2, 3 sudah terjadi, 4 sedang dibukakan. Itu kita lihat sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Firman-Nya ya dan amin. Kalau saudara bilang, wah kapan Tuhan Yesus datang? Kita lihat kita ada di ujung akhir zaman, saudara-saudara. Firman Tuhan terus digenapi. Bagaimana cara menghadapinya? Di perjanjian lama pun, dalam menghadapi Daud, dalam menghadapi tantangan, dia tidak sembrono. Dia tidak memakai pengalaman masa lalu. Dia tidak bilang, waktu dulu saya menang dengan cara ini. Waktu dulu saya berhasil dengan cara itu. Dengan berbagai cara. Tapi dia, kalau kita buka di dalam 2 Samuel 5. Kita buka ya. 2 Samuel 5 ayat 19 dan 23. Perhatikan ibu-ibu ya. 2 Samuel 5 ayat 19 dan 23. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, dia bertanya,
apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perashim dan memukul mereka kalah. Di sana berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perashim. Saudara ya, ini Daud menghadapi kemenangan. Tuhan katakan maju, tapi beda lagi saudara-saudara. Coba kalau saudara lihat dalam ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka." Ya, bentar ya. Kita lihat di sini. "Lalu sehingga engkau dapat menyeberang mereka dari jurusan pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Lihat ibu-ibu, Daud tidak sembarangan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa petunjukmu?" Sehingga ia selalu menang. Menang dengan gilang gemilang. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan menang dalam menghadapi cobaan. Bahkan di akhir zaman ini, pada saat bangsa Israel pun harus keluar dari tanah Mesir, sebelumnya Firaun mengeraskan hati. Kita lihat ya, ada 10 tulah perintah. Maaf saudara-saudara, ada 10 tulah. 10 tulah bukan perintah Tuhan ya, sama-sama 10. 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi supaya hati Firaun yang keras itu dilembutkan. Tapi Firaun mengeraskan hatinya sehingga bangsa Israel waktu tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, mereka ada di Mesir, mereka dipelihara, tapi mereka juga mengalaminya. Tapi saat sebelum tulah keempat, Israel diberikan perlindungan secara khusus di tanah Goshen, saudara-saudara. Goshen itu delta ya, dekat laut. Jadi bangsa Israel, Tuhan katakan diam di situ, di Goshen, supaya mereka terlindungi dari tulah-tulah. Tulah keempat sampai 10 bangsa Israel dilindungi. Goshen, kalau kita teliti dalam bahasa Ibraninya, artinya mendekat kepada Allah, mendekat dengan Allah. Berarti ada suatu tempat yang indah, yang intim, sesuatu seperti diisolasi, seperti kita bersaat teduh. Itulah perlindungan Tuhan, saudara-saudara. Seringkali Tuhan katakan kita harus bersembunyi di dalam kamar, kunci pintu kamar. Ada ayatnya, saudara-saudara. Coba buka di dalam Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 ayat yang ke-20. "Marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Kita lihat saat ini dalam Yesaya ini Tuhan sedang menghukum, tapi Tuhan sedang melindungi umat-umatnya. Tuhan memerintahkan untuk bersembunyi sampai amarah itu reda dan berlalu. Siapa yang tahan menghadapi amarah dari penguasa langit dan bumi ini? Saudara-saudara, kita perlu hikmat.
pada saat Tuhan bilang ada kesempatan kita untuk lebih lagi. Istilahnya kusuk ibu-ibu ya. Jadi kalau kita berdiam diri, mengisolasi diri, itu baik untuk kita. Jauh dari kegiatan-kegiatan rutinitas kita, tapi kita melekat kepada Tuhan. Itulah Goshen, perlindungan Allah bagi bangsa Israel. Perlindungan juga bagi kita. Pada saat Daud bilang, maju-maju. Pada saat Tuhan bilang ke Daud, maju, dia maju. Pada saat diam, melingkar, dia lakukan itu. Saat ini, kalau kita harus bersembunyi, bersembunyilah. Lebih lagi kita mendekat kepada Tuhan. Jauh dari rutinitas kita. Kita semakin melekat. Kita saat ini, ibu-ibu, kita semakin melekat walaupun dalam dunia online ya, zaman online sekarang. Ini fasilitas teknologi yang Tuhan sediakan, kita harus gunakan. Sebelum antikristus gunakan, ini semua alat-alat ini nanti akan digunakan. Tapi kita mau gunakan dulu, ibu-ibu, karena kita tidak tahu. Nanti di meterai-meterai berikutnya akan banyak kejadian lebih luar biasa lagi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu akan terjadi, yang sudah terjadi akan terus terjadi, seperti kelaparan, gempa bumi, peperangan dengan cara apa kita nggak tahu, tetapi itu terus akan terjadi. Meterai kelima belum dibukakan, meterai ketujuh belum dibukakan, sangkakala belum dibukakan. Itu semua akan terjadi. Kita harus sigap menghadapi zaman ini. Kalau Tuhan beritakan suruh berdiam, kita harus tahu musuh kita sekarang, ibu. Musuh kita saat ini COVID, penyebaran yang lewat perkumpulan. Mau tidak mau kita harus berdiam diri. Kita tidak berkumpul satu dengan lain demi memutus mata rantai musuh kita itu sekarang. Tuhan mau kita berdiam diri saat ini di rumah masing-masing, tetap ikuti ibadah walaupun secara online. Akan ada saatnya saudara-saudara nanti firman Tuhan susah ditemui dalam Amos ya. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah, lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Selagi masih ada kesempatan, dimanapun kita dapat firman Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, ibu-ibu. Saat ini online, sungguh-sungguh ikuti ibadah online ini. Hati-hati ibu-ibu ya, jangan sembarangan buka, klik ini, klik itu, searching ini, googling ini, buka itu. Hati-hati, ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus penuh dengan firman supaya kita bisa membedakan apakah itu dari Tuhan atau bukan. Oleh sebab itu kita ada dalam pengembalaan adalah tujuannya untuk melindungi kawanan domba. Bapak Ibu Gembala dengan tuntunan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan akan melindungi domba-domba yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala. Maka melalui hamba-hamba Tuhan kami semua yang sudah ditugaskan untuk melayani saudara-saudara, kita sama-sama menopang ibu-ibu ya. Biarlah kekuatan dari Allah itu dapat dari firman Roh Kudus itu dapat kita alami terus-menerus ya. Tadi saya katakan bersembunyi. Bahkan dalam Yesaya tadi dikatakan Yesaya ya. Kita buka sekarang di Amsal. Amsal 27. Amsal 27 ayat 12.
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ini satu lagi ayat tentang bagaimana firman Tuhan melindungi kita. Ketika kita melihat malapetaka, musuh kita apa? Tadi ya, seperti Daud ya. Caranya gimana? Tuhan pasti kasih hikmat. Kalau musuh kita COVID, kita jangan kumpul-kumpul. Sementara waktu ini ya, kita taati saja. Pemerintah sudah berusaha dengan keras, tenaga medis. Kalau saya lihat saudara-saudara ya, aduh, tenaga medis itu, mereka kalau sudah pakai baju APD itu ya, perlengkapan itu, mereka harus tetap pakai itu. Kalau sudah dibuka tidak bisa dibuka lagi. Mereka bertahan, tidak makan, tidak minum, mungkin tidak bisa yang lainnya. Mereka harus konsentrasi menolong orang-orang, korban-korban yang sedang berjatuhan sekarang. Hargai mereka berjuang. Kita ada di rumah. Kalau dikatakan hashtagnya sekarang, di rumah aja. Itu untuk sementara waktu ya, ibu-ibu. Kalau kita beribadah di gereja, beribadahlah di gereja. Saat di rumah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Saat malapetaka itu datang, kita bersembunyi. Bersembunyi bukan berarti takut, bersembunyi bijak, seperti wanita bijak. Ketika ada bahaya, kita seperti cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau ular, saudara-saudara, jalannya begini ya. Dia nggak mungkin nabrak, dia jalan cepat tapi dia bisa. Kalau ada tantangan, dia cari sela-sela, dia nggak nabrak. Cerdik dia. Tapi jangan tidak tulus ya. Kalau kita, makanya firman Tuhan katakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tetap tulus ikuti kehendak Tuhan. Kita lihat juga saudara-saudara, tadi sudah dalam Yesaya 26 ayat 20, Amsal 27 ayat 12, Amos 8 ayat 11 ayat 30. Jadilah wanita bijaksana. Wanita adalah gambar dari gereja Tuhan. Calon mempelai Kristus harus bijaksana dalam menghadapi tantangan zaman. Tak perlu iman sebagai perisai untuk mengalahkan tipu daya muslihat iblis. Panah-panah dari si jahat itu seringkali membuat kita takut. Ibu jangan sering-sering nonton atau hal-hal yang mengerikan tentang corona. Informasi boleh, tapi setiap hari kalau kita lihat itu akan pengaruh. Kita mau terus dengar firman Tuhan, kita mau terus baca firman Tuhan, berdoa terus. Lakukan doa rantai di rumah saudara-saudara, ibu ya, dengan disiplin. Itu akan menolong kita untuk menghadapi wabah ini sampai keadaan akan berlalu. Keadaan ini akan berlalu, kita akan berkumpul bersama-sama dalam rumah Tuhan. Mari saudara-saudara, hadapi dengan bijaksana. Tuhan menolong kita. Nyanyikan sebuah lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, supaya kami jangan sesat, supaya kami hidup dalam perlindungan Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Orang yang bijaksana akan dilindungi Tuhan sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia kedapatan setia. Minyak dalam pelita tidak habis karena ada selalu cadangan minyak. Dipenuhkan Roh Kudus, hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan firman, kita akan menang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua, kita semua yang sudah mendengarkan. Bila kita tetap kuat dalam Tuhan, dalam pimpinannya sebagai wanita-wanita gereja Tuhan yang bijaksana di akhir sana. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di akhir firman Tuhan, kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita minta tuntunan Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat dan kita aman dalam lindungan Tuhan. Mari ibu-ibu kita nyanyikan lagu ini ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat
dan Roh Kudus membuat kita lebih bijaksana lagi dan aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menjadi petunjuk bagi perjalanan hidup kami, biar kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi wanita-wanita yang bijaksana, gereja Tuhan yang bijaksana, yang memiliki firman dan Roh-Mu Tuhan. Biar kami hidup dalam tuntunan Roh Kudus senantiasa, dan Kau memberikan kemenangan, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Berkati keluarga besar GPD TBS Bogor dalam menghadapi tantangan di akhir zaman ini. Biar kami bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami menang bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Biarlah Engkau terus berencana dalam kehidupan kami semua. Dan tiba saatnya kami nanti juga akan kembali berkumpul di gereja pada saat yang Tuhan sudah tentukan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.